Ya. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Shalom, selamat malam, salam sehat sahabat PKLU GPIB dimanapun berada. Saya Mahda Paat, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Yahya Jakarta Barat, dengan senang hati dan penuh sukacita mengajak Bapak, Ibu, Oma, Opa, dan kita semua untuk bersama-sama membaca Alkitab dan renungan malam hari ini, Senin 2 Oktober 2023. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah batang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sahabat PKLU GPIB, sebelum kita membaca Alkitab dan renungan malam hari ini, mari kita siapkan Alkitab kita dan membuka Amsal 6 ayat 9 hingga ke 11. Jika sudah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami bersyukur atas penyertaan Roh Kudus-Mu di sepanjang hari ini. Dan ketika malam ini kami ada sebagaimana kami ada, ini pun karena kasih karunia-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, Bapa. Sebelum kami memasuki waktu istirahat kami, bersama-sama sahabat PKLU GPIB lainnya, kami akan membaca Alkitab dan renungan malam hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar kami dimampukan untuk membaca dan merenungkannya, serta melakukan kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat PKLU GPIB,
yang dikasihi Yesus Kristus, sesuai dengan Sabda Bina Umat malam ini, mari kita membaca Alkitab bersama dari Amsal 6 ayat 9 hingga 11 yang menyatakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat PKLU GPIB yang berbahagia dalam Yesus Kristus, tema renungan kita malam hari ini diberi judul Berhikmat dengan Waktu. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat yang ke-9 tersebut merupakan ayat penekanan dalam renungan malam kita hari ini. Kebiasaan pemalas digambarkan penulis Amsal sebagai orang yang suka tidur berlama-lama atau tidak suka bekerja. Mungkin selama 24 jam dihabiskan waktunya hanya dengan tidur tanpa berbuat apa-apa. Pemalas dapat juga dianalogikan dengan hanya melipat tangan, santai mengerjakan sesuatu. Sebenarnya kemiskinan tidaklah datang secara tiba-tiba, melainkan terjadi akibat dari kemalasan. Biasanya orang malas tidak memiliki simpanan yang banyak untuk kebutuhan hidupnya di masa depan. Kalaupun ada simpanan, maka pasti akan kehabisan. Sebab semangat untuk mencari dan mendapatkan tidak dimilikinya. Sedangkan kemiskinan digambarkan seperti serangan penyerbu, juga seperti orang yang bersenjata tetapi tidak memiliki amunisi. Melalui bacaan ini, pengajaran dan nasihat yang mau diingatkan oleh penulis adalah pergunakan dan hargailah waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan baik. Orang yang menghargai dan menghormati waktu tentu tidak menjadi orang yang bermalas-malasan atau menghabiskan waktunya hanya tiduran, tetapi memiliki semangat dalam bekerja. Namun harus juga dipahami bahwa ada waktu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, waktu untuk keluarga saat beristirahat, dan untuk beribadah kepadanya. Artinya, bekerjalah dengan baik, kumpulkanlah kebutuhanmu agar tidak berkekurangan suatu saat nanti. Berkumpullah dengan keluarga saat istirahat, dan berilah waktu untuk beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur, maka pasti akan menyenangkan. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah menetapkan waktu untuk menjadikan hidup kita sejahtera, bahagia, dan sehat. Penulis mengingatkan bahwa menyikapi situasi tidak terduga, yaitu saat keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar, pendidikan, dan kesehatan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, adalah hal yang sangat penting dan perlu dipersiapkan. Orang yang tekun pasti mempersiapkannya dengan baik. Sebaliknya,
pemalas akan menerima akibatnya. Demikian renungan malam kita hari ini. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kampung yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan surga lapang harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Sahabat PKLU GPIB, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas pimpinan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami boleh membaca Alkitab dan merenungkannya malam ini sebagai proses kehidupan beriman kami. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, ajarlah kami memiliki iman yang seimbang dalam kami menghadapi kehidupan ini. Kami percaya Engkau pasti memberkati kami, dan kami mau belajar membuat persiapan dengan tetap rajin bekerja dan berusaha. Terlebih, kami mohon hikmat-Mu Bapa, agar kami bijak dalam mengisi waktu-waktu yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk para pengurus beserta seluruh anggota PKLU GPIB. Secara khusus kami berdoa untuk tim multimedia Dewan PKLU yang sudah bekerja keras di dalam melaksanakan program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama ini. Anugerahkan kesehatan dan sukacita sehingga mereka dapat terus melaksanakan program ini sebagai media pelayanan dan kesaksian GPIB di muka bumi ini. Dan bagi setiap kami, baik yang terlibat langsung maupun tidak, berkati juga pelayanan kami ini. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, di kesempatan malam ini kami juga berdoa bagi rencana perayaan HUT ke-13 di Hotel Horizon Serpong pada tanggal 11 hingga 13 Oktober 2023. Berkati panitia Mupel dan Banten yang saat ini terus bekerja dalam mempersiapkan acara tersebut. Beri sehat kuat bagi seluruh panitia dan calon peserta yang akan menghadiri acara tersebut nanti, sehingga rangkaian acara nanti boleh terlaksana dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi mereka yang hadir. Tak lupa kami berdoa untuk beberapa GPIB jemaat yang saat ini sedang mempersiapkan acara utus sambut KMJ mereka. Persiapkan kami agar selaku pelayan, penatua, dan diaken, kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya dalam kasih karunia-Mu. Secara khusus bagi para pendeta GPIB selaku ketua majelis jemaat, beri damai sejahtera serta sukacita dimanapun mereka ditempatkan.
Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami bersyukur bahwa Engkau menghadirkan GPIB di tengah-tengah kehidupan umat beragama di muka bumi ini. Kami berdoa untuk pimpinan Majelis Sinode dan para pekerja layan beserta keluarga mereka. Kiranya dengan hikmat-Mu sajalah mereka dimampukan di dalam melayani dan menjawab kebutuhan pelayanan rohani bagi seluruh jemaat GPIB, baik di pusat maupun di pos-pos pelayanan di daerah-daerah pedalaman. Berkati semua program yang telah tersusun, baik di tingkat sinodal, di tingkat mupel, hingga di tingkat GPIB jemaat. Masing-masing kiranya semua boleh terlaksana dalam kuasa-Mu dan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih setia-Mu bagi bangsa dan negara kami yang hingga kini boleh terus berjalan dengan baik. Melalui para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi beserta para menteri kabinetnya, Badan Eksekutif MPR, beserta Badan Legislatif DPR, serta Badan Pengawas Pemilu yang terus berupaya di dalam mempersiapkan pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Sebagai anak bangsa, kuasailah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menggunakan hak suara kami dengan baik di tahun politik 2024 nanti. Pemerintah kami sebagai perpanjangan tangan-Mu, beri hikmat atas mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas negara ini atas dasar takut akan Engkau. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti acara ini, maupun mereka yang belum dapat mengikutinya karena satu dan lain hal. Berkati kami semua dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh memasuki waktu istirahat kami malam ini dalam damai sejahtera penuh sukacita daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat PKLU GPIB, mengakhiri renungan malam kita hari ini, Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan beserta kita. Tadi yang apa?